Sejujurnya shock pas pertama kali lagunya banyak yang make gitu ya. Karena pas sebelumnya aku bikin lagu. Terus yang pakai soundnya kalau misalkan diklik kalau di platform sosial media TikTok itu kan kalau kita klik soundnya itu muncul kan video-videonya. Yang pertama itu ketika diklik soundnya itu muka aku semua. Kalau pengen viral ya kayaknya pengen deh, semua musisi mungkin pengen viral karena mungkin secara di zaman yang sekarang gitu kalau musisinya belum viral lumayan capek gitu, lebih capek buat memperkenalkannya gitu. Nah, demonya itu diperdengarkan ke teman-teman kantor. Nah, reaksi setelah mendengar lagu yang si Spontan ini itu bagus banget. Anak-anak tuh jadi kayak Allah, tiba-tiba besok Allah gitu. Oh, nempel banget nih lagunya. Emang gitu. Catchy sih. Iya, alhamdulillah ya. Panjang prosesnya dari 2020 sampai 6 tahun itu lumayan kayak struggle-nya ada banget gitu untuk bikin lagu yang kayak gitu. Nah, terus si lagu ini tuh emang kayak ya udah aja gitu kita bikin, terus beda dari yang sebelumnya, kita coba-coba dulu aja tes market gitu. Allah, kok bisa ya? Podcast hari ini tayang lagi. Eits, aduh. Siapa ya bintang tamu kita kali ini? Lanjut. Ternyata boleh juga ya kita. Boleh juga ya kita ya. Halo semuanya. Halo Kak Abdil. Kak, thank you for coming. Nanti kita bikin project duet apa? Wow. Aku nggak ikut. Oh, makanya dia bilang duet, bukan trio. Trio lah. Enggak. Kak, tapi jujur tadi aku kami expect kakak agak kayak bingung. Ini disuruh lanjut, cuman langsung bisa ya. Kan spontan. Tanpa uhui. Betul. Bisa aja nih kalian. Anyway, tapi congrats Kak, karena lagu ini benar-benar viral. Alhamdulillah, terima kasih. Iya Kak, keren banget sih. Udah lebih dari 10 juta kali ditayang di YouTube. Terus lagunya kalau di TikTok udah lebih dari 1 juta kali dipakai. Terus banyak banget yang cover lagu ini juga, Mon. Seru banget ya. Gimana tuh Kak? Sejujurnya shock pas pertama kali lagunya banyak yang make gitu ya. Karena pas sebelumnya aku bikin lagu. Terus yang pakai soundnya kalau misalkan diklik kalau di platform sosial media TikTok itu kan kalau kita klik soundnya itu muncul kan video-videonya. Yang pertama itu ketika diklik soundnya itu muka aku semua. Karena emang aku yang sering bikin konten dengan sound itu gitu. Pas beberapa bulan setelah itu gitu, kok nyampe 100.000, sampai malah 1.200.000 gitu. 1.200.000 iya, aku cek. Seru banget sih pas lihat komentar-komentarnya. Terus lihat kreatif kontennya. Seru banget. Lucu-lucu mereka pakai. Tapi itu berarti nggak langsung viral ya pas Kak Abdil launch, dia nggak langsung viral, tapi dia takes beberapa bulan. Betul. Ini lagu sebenarnya rilis bulan kalau nggak salah ya? Oktober. Lalu. Baru banyak yang pakai soundnya itu di bulan Januari awal. Gimana tuh perasaan atau parodiin dong kayak gimana pas lihat gitu tiba-tiba gitu. Bener kan? Ada yang suka nih gitu. Jadi relate sama lagunya gitu. Tapi iya relate sama lagunya. Karena kan kok ada yang suka sama aku gitu ya lagunya. Ngaca. Sambil ngaca. Sambil kamera depan. Tapi mau nanya dong. Lagu ini tuh emang dipikirkan secara matang-matang. Oh, ntar aku bikin lagu kayak gini karena marketnya itu kayak gini-gini. Aku bikin lagu kayak gini, nadanya kayak gini, liriknya kayak gini. Nanti strategi marketingnya itu kayak gini biar viral. Atau gimana? Kalau sejujurnya, kalau pengen viral ya kayaknya pengen deh. Semua musisi mungkin pengen viral karena mungkin secara di zaman yang sekarang gitu, kalau musisinya belum viral lumayan capek gitu, lebih capek buat memperkenalkannya gitu. Walaupun di tahap menuju viral itu capek juga gitu ngerjainnya, tapi seenggaknya kalau misalkan lagunya udah mulai ada yang viral satu, adalah marketnya yang kita yang orang-orang lain tahu si lagu kita itu gitu. Nah, yang pertama kali dibikin lagu Spontan ini tanpa uhui, semua tanpa uhui, bukan juga tanpa adul. Jadi si Spontan ini tuh lumayan panjang prosesnya. Lagu ini sempet di hold dulu beberapa bulan sebelum rilis karena emang kayak
ini kayaknya lagu jagoan gitu. Kalau misalkan di label aku di Arsere Musik, kalau abis bikin demo itu adalah sebuah proses sebelum lagu itu rilis gitu. Diskusi antara si produser sama songwritingnya gitu, songwriternya. Nah di proses itu tuh direkam lagunya yang dinamakan demo itu. Nah demonya itu diperdengarkan ke teman-teman kantor. Nah reaksi setelah mendengar lagu yang si spontan ini itu bagus banget. Anak-anak tuh jadi kayak Allah tiba-tiba besok Allah gitu. Oh nempel banget nih lagunya. Emang gitu. Emang catchy sih. Iya alhamdulillah ya. Maksudnya kayak oh seneng nih. Oh orang-orang ada yang suka gitu. Walaupun sebenarnya secara aku pribadi gitu, kalau misalkan dari si lagu ini sama lagu-lagu sebelumnya lumayan beda dari segi penulisan lirik, dari segi aransemen itu semuanya beda gitu. Jadi ini tuh kayak benar-benar kebalikannya gitu, ya? Kebalikannya dari proyek aku yang sebelumnya. Berarti pas Kak malah explore, malah muncul kayak ide kreatif baru, terus itu yang malah viral. Iya. Tapi kenapa mau tiba-tiba 180 180 derajat? Sangat berubah. Yang sebelum-sebelumnya aku lebih bermain di pop ya, pop Indo gitu. Yang lagu-lagu ballad, lagu-lagu yang sedih gitu ya kan. Nah sekarang tuh kayak lumayan panjang prosesnya dari 2020 sampai 6 tahun itu lumayan kayak struggle-nya ada banget gitu untuk bikin lagu yang kayak gitu. Nah terus si lagu ini tuh emang kayak ya udah aja gitu kita bikin, terus beda dari yang sebelumnya, kita coba-coba dulu aja tes market gitu. Makanya si inspirasi lagunya juga nggak yang sebelum-sebelumnya sangat dalam gitu karena mental health gitu-gitu kan yang kemarin-kemarin sempat viral, sempat yang tren gitu lagu-lagu yang seperti itu gitu. Tapi yang ini yaudah kita coba deh bikin beda aja sekalian, lagu yang kayaknya jarang deh lagu-lagu gitu yang lawak gitu, lagu-lagu yang seru gitu dinyanyiin teman-teman gitu. Yaudah coba aja lah, alhamdulillah bisa ini. Inspirasinya dari salah satunya dari mungkin sosial media, dari aku pengalaman sendiri gitu. Gimana? Boleh dong diceritain. Wow. Kalau dari segi aku pribadi bikin lagunya, spontan tanpa itu tercipta ketika ada komentar-komentar yang muji aku di sosial media. Oke. Jadi lagu sebelumnya kalau Audrey sama Monica dengar gitu, lagunya tuh judulnya Bukan Pandangan Pertama. Itu lagu yang sebenarnya lagu pertama yang lumayan beda dari album gitu. Nah di lagu itu lumayan banyak pendengarnya gitu, yang banyak yang muji. Makanya aku ngepost di TikTok waktu itu pakai AI, tahu nggak sih AI, terus pakai pakaian Jawa gitu sempat hits kan yang kemarin-kemarin itu. Aku cobalah gitu pakai itu karena lagunya juga ada nuansa keroncongnya kan. Coba diposting, terus banyak yang komen, ih aku udah ready nih, udah pakai sanggul gitu. Di mana kita cari penghulunya gitu. Jadi kayak makanya kalau didengerin di liriknya, pergi ke pelaminan denganku ternyata boleh juga aku, itu dari situ, dari komentar TikTok. Ya ampun. Iya, jadi ada yang muji. Terus awalnya aku sempat berpikir kalau kayaknya aku nggak layak dibuat dicintai gitu ya secara ini ya gitu. Terus banyak juga orang yang kayak upload di sosial media kayaknya aku kurang cantik dibanding teman-teman aku gitu, kurang ganteng dari teman-teman aku gitu, kayaknya aku nggak layak buat dicintai gitu. Nah dari situ terus lihat komentar itu, jadi bersatulah ide itu menjadi Spontan Tanpa Uhuy. Dengan adanya si viral ini, dengan lagunya orang-orang suka dan orang-orang banyak pakai soundnya, ada pendengar-pendengar baru yang attach gitu ke aku gitu, sama karya-karya aku yang setelahnya gitu. Makanya di karya-karya aku setelahnya juga warnanya lumayan mirip sama si Spontan, biar nggak terlalu jauh dan pas didengar sehari-hari biar nggak bosan lah, nggak spontan terus tiap hari gitu, bisa apa spontan gitu terus seharian gitu. Misalkan dengan lagu-lagu yang lain bisa beragam lah. Paginya mungkin spontan, siangnya Bukan Pandangan Pertama, sorenya Mejiku Hibini Love You. Sisanya Jangan Terserah. Iya betul, sehari bersama aku. Tapi lucu ya kalau lihat dari judul-judulnya itu pasti ada tanda kurungnya, Mejiku Hibini Love You. Terus Kenapa itu? Seru banget. Iya, sebenarnya biar ditanya aja sih. Enggak. Very catchy sih jadinya orang. Gitu ya, jadi beda ya. Iya, makanya kayak kalau kita lihat di platform musik digital gitu ya, kayaknya yang beda itu mungkin yang akan dilihat gitu, arusnya ya. Karena sedikit lebih beda mungkin sedikit lebih dilihat daripada sedikit lebih baik gitu ya. Katanya ya. Unik gitu ya. Unik ya. Nah dari situ aku kayaknya kalau dari judulnya aja dibikin beda gitu,
orang ada change buat ngetik gitu ya gitu. Ini apa sih kok ada tanda kurungnya, apakah dia apakah dia lagi dirantai apa gimana. Walaupun sebenarnya itu adalah sebuah rangkaian menuju album aku yang judulnya Kontradilski. Itu adalah kontradiksi dari peristiwa atau lagu-lagu yang ada di zaman sekarang. Kalau misalkan kamu tahu Run itu kan ada judul lagunya Pandangan Pertama. Dan semua orang mungkin ada orang yang, kalau aku sendiri bukan tipikal orang yang jatuh cinta pada pandangan pertama. Jadi harus kenal dulu, harus ngobrol dulu gitu, baru ada tuh benih-benih cinta. Nah, mungkin kalau orang yang tipikal pandangan pertama bisa dengerin lagu Run, tapi kayaknya ini kurang relate deh buat aku gitu. Terus bisa dengerin lagu Diambil yang bukan pandangan pertama. Tapi masa sih nggak pernah jatuh cinta pada pandangan pertama, Kak? Ini kayak lihat Monik itu nggak jatuh gitu. Cinta pandangan pertama, nggak ada ilfeel. Nah, tapi seriusan nggak pernah, Kak? Beda-beda ya, maksudnya kan jatuh cinta beda-beda ya, maksudnya tiap orang. Ya ada sih mungkin, tapi kalau misalkan dia untuk menjadi seseorang yang bisa menemani sehari-hari, kayaknya kita harus coba lebih kenal lagi. Beda lah jatuh cinta sama mengagumi, beda. Betul. Betul. Tapi Kak, kalau aku denger kan lagunya Kakak itu sebenarnya ada cengkokan-cengkokan yang sangat unik. Itu ada dangdut-dangdutnya dikit juga gak sih itu sebenarnya? Betul. Betul kan? Makanya aku rasa unik banget. Dan digabung dengan era-era pop yang fun saat ini. Nah, apakah itu akan tetap dipertahankan atau mau explore ke new genre nih untuk album berikutnya? Kalau untuk yang album berikutnya kemungkinan kayaknya, karena aku orangnya lumayan explore ya, dari segi musik terus apapun gitu. Jadi mungkin di next albumnya mungkin akan berbeda, tapi si root utamanya itu akan tetap ada gitu. Biar ada ciri khasnya, akan tetap stay. Soalnya cengkokannya itu agak candu. Wow. Terima kasih. Tapi serius susah loh cengkokan itu. Aku coba lakukan. Aku coba cover tadi kan. Aku pikir bisa keren, cuma susah banget, nggak bisa. Coba Kak ajarin. Coba. Step by step ya Kak. Pas bikin lagu ini aku emang les vokal khusus dangdut. Melayu dangdut. Karena sebelumnya katanya sih aku ada sedikit warna Melayu sama dangdutnya, cuma nggak terlalu tebal gitu. Jadi pas latihan vokal coba lagi ternyata ketemu nih si root dangdut ini bisa dipakai. Dangdutnya jangan yang dangdut banget, tapi tetap dangdut gitu. Gimana itu jangan terlalu dangdut tapi tetap dangdut? Gimana itu Kak? Coba dulu jelaskan dulu. Saya bukan penyanyi. Gimana ya? Kalau dangdut itu kan kompleks banget ya si cengkoknya itu bisa lebih meliuk-liuk. Kalau di pop itu ada riff and runs, kalau di dangdut itu ada cengkok. Nah, Kak boleh nggak sih ajarin Kak Ode sedikit gimana kita berdua? Ode aja. Kenapa nggak berdua? Nggak usah. Enggak ya. Demi kebaikan kuping para pendengar. Silahkan. Boleh apa ya? Kalau dari lagu spontan itu mungkin nggak disangka. Itu tuh lumayan dangdut tuh. Nggak disangka. bisa itu. Aku juga awalnya kayak gitu kok. Harus gini ya membantu. Iya betul, kayak ada gerakan-gerakan. Kadang ada yang dari kepala gitu yang ngikutin cengkoknya gitu. Beda-beda sih tiap orang. Nggak disangka. Harus gitu latihannya Mon. Berulang-ulang. Gitu. Termasuk mendalami lagunya kan. Lagu ini kan centil. Iya benar. Kan trennya juga dipakai untuk centil-centilan. Iya betul, seru-seru Tapi kalau aku lihat sih emang rata-rata yang pakai lagu Kak Abdil itu juga viral jadinya konten mereka karena lagunya. Jadi kayak sesama membangkitkan begitu ya. Seru ya. Nah, tapi kita mau throwback dulu nih ke 6 tahun yang lalu, 2020. Kenapa mau jadi penyanyi, an artist? Karena orang banyak tahu ini bukan industri yang secure, bukan industri yang gampang untuk diterobos. Why? Lagi Kakak juga dulu pernah ikut lomba-lomba atau benar-benar dari nol, dari sendiri juga? Itu boleh tuh sekalian Kak. Seru banget, bagus banget pertanyaannya. Terima kasih. Di-rate nanti bintang 5. Thank you. Sebenarnya kalau memutuskan jadi penyanyi itu adalah sesuatu yang udah terlanjur nyemplung Kak. Udah terlanjur? Nyemplung. Kok bisa? Kok bisa gitu? Pertamanya emang aku bukan nggak ikut les vokal. Pertama karena emang otodidak dari kecil, emang suka nyanyi aja gitu, nyanyi di kamar mandi. Terus kalau ada acara-acara juga, Abdil nih maju gitu, ya maju aja gitu, kita mah seneng ya, disuruh nyanyi ngehibur gitu. Nah di situ kok banyak respon yang baik gitu dari teman-teman gitu. Kenapa nggak coba bikin cover-cover aja gitu? Dulu aku sebuah fun fact, aku kerja di sini tau.
Di mana? Tahu ya, aku di RCTI. Serius? Bagian marketing tapi desain grafis. Aku lama di sini, baru tahu ya. Senior berapa? Senior kalian nih. Tahun berapa? Tahun aku awalnya dari magang 2016. Aku magang waktu itu pegang Miss Indonesia juga. Miss Indonesia yang menang kayaknya Maria apa sih? Maria Rahajeng, terus habis itu Natasha Manuela 2015 ke 2016. Iya 2016. Seru banget. Waktu itu aku pertama kali ngelihat wah cantik-cantik banget gitu. Terus menginspirasi banget Miss Indonesia ini gitu. Seru banget. Itu pas magang aku waktu itu. Oh jadi kemana-mana nggak apa-apa ya. Kembali lagi ke sini tapi ya. 2016. Seru banget. Awal karir itu bukan penyanyi, Iya, makanya dari teman-teman RCTI ini kayak coba deh bikin cover gitu. Ya siapa tahu lumayan menjanjikan gitu ke depannya gitu. Coba aja dulu, kan kita nggak pernah tahu gitu ke depannya kayak gimana. Ya udah coba aja cover gitu. Kenapa nggak Indonesian Idol? Karena mereka terlalu bagus suaranya kayaknya. Gak gitu. Anda harus mendengar suara Anda sendiri. Terus dari situ lanjut. Banyak nih yang respon baik juga dari teman-teman sosial media, dari YouTube, dari Instagram. Seru nih. Terus ketemulah teman-teman yang akhirnya jadi produser aku sekarang. Dari situ, kenapa kita nggak coba bikin lagu aja sih gitu satu gitu? Itu di 2020 di lagu pertama. Ya udah kita coba aja bikin lagu gitu. Dari situ pandemi deh. Jadi kayak wah. Tapi untungnya pas pandemi waktu itu lagunya sangat relate karena tentang kerinduan gitu. Kerinduan terhadap seseorang. Jadi dipakai orang yang lagi LDR terus lagi susah ketemu orang tua gitu. Jadi ya udah dari situ coba melanjutkan karir, lanjut. Seneng ngerjainnya. Terus responnya juga di tahun 2026 ini semakin bagus gitu ya. Coba aja kita lanjutin aja. Jadi bikin deh album. 6 tahun lama loh. Easy 6 years. Kok sabar? Kok bisa? Karena mungkin seneng kali ya ngerjainnya ya. Tapi pernah gak ada di titik yang aduh aku mau menyerah, kayaknya ini bukan jalan gue, kayaknya gue harus ke desain grafis lagi nih. Pernah gak mikir gitu? Kalau desain grafis itu selama bermusik masih tetap aku ngerjain. Dari segi artwork gitu-gitu juga tetap aku yang ngerjain. Tapi kalau misalkan dari titik terendahnya itu ketika ya emang udah keluarin album. Waktu itu di album yang pertama itu ada 12 lagu. Dari 12 lagu itu belum yang nyampe 1 juta gitu yang dengerin gitu. Di situ kayak mikir apa aku harus lanjutin ya gitu. Si pekerjaan nyanyi ini gitu. Mau fokus aja bekerja sebagai desain grafis gitu. Tapi di saat itu aku juga udah tergabung di label. Terus teman-teman label aku yang selalu percaya dari detik pertama sampai sekarang itu selalu percaya kalau bisa nih gitu, ayo kita bikin aja, yang penting kita bikin terus. Setiap minggu kita bikin, terus setiap 3 bulan kita rilis, kita coba konsisten di situ ya. Coba support system penting banget ya. Penting banget. Kalau dari internal mungkin orang tua dari ibu aku yang sangat support dari awal pertama kali menyanyi. Itu ibu aku selalu support karena apapun yang dikerjain dia gak pernah melarang. Terus kitanya juga yang ngerjain seneng gitu. Nah itu kalau dari internal. Kalau dari eksternalnya label aku itu ada 2 lah, boleh aku sebut ya? Boleh dong. Ada Mutia sama Nana. Dia yang pertama kali dan sampai sekarang itu selalu percaya karya-karya aku bagus kok gitu. Walaupun kadang akunya sendiri yang gak percaya diri, mereka yang lebih percaya diri. Wow. Kita bikin lagu juga selalu bertiga untuk yang sekarang Nulis bareng. Oh wow. Nulis bareng. Liriknya, nada-nadanya. Iya, kalau lirik dari aku biasanya sendiri. Okay. Terus dibantu sama Mutia karena dia juga penulis lagu juga. Terus satu lagi Nana itu dia arranger gitu, komposer. Yang main piano biasanya. Tapi kan kayak perjalanan musik atau dalam menciptakan sebuah lagu itu kan sebenarnya gak mudah kan ya. Nah sebenarnya kalau dari Kak Abdel sendiri fase paling berat itu di apa? Apakah misalnya contoh pas mencari inspirasi lirik, atau pas arrange musiknya, atau bahkan setelah dipublish lagunya itu yang lebih berat. Nah kalau dari Kak Abdel sendiri apa tuh yang paling berat? Kalau yang bikin susahnya itu sebenarnya promonya. Afternya itu fase promo itu sangat panjang. Kita juga nggak pernah tahu lagu kita bakalan viral mungkin di 2030 gitu, kita nggak pernah tahu kan. Sepanjang 2030 itu kita otomatis harus promo lagunya kan, at least ngepost satu lah di sosial media gitu. Pasti itu kan terhitung promo juga. Ternyata itu yang lumayan bikin capek gitu ngerjainnya. Tapi seru apalagi kalau ada respon dari orang lain, itu juga jadi nambah kita semangat lagi. Kalau lagu Spontan tanpa Uhuy ini
promonya itu beda nggak sama lagu-lagu sebelumnya? Karena ini membludak gitu loh Kak. Kalau dari segi promo sama aja. Oh iya. Sama aja. Berarti ini bisa disebut kayak wah beruntung tiba-tiba ada orang pada suka terus tiba-tiba apa sih itunya? Apa itu? Itu tiba-tiba naik. Ini. Apa sih? Momentumnya dapet. Iya mungkin gitu. momentum ya. Karena selama 2 tahun, mungkin setahun kebelakangan lah kayaknya. Sepanjang setelah album itu terus rilis lagu yang beda genrenya dari yang sebelumnya, aku lebih aktif di TikTok. Okay. Ngepost aja gitu apapun gitu, entah aku lagi selfie atau lagi apa gitu, biar yang pakai soundnya banyak gitu sebenarnya. Boleh Iya. tuh, didengerin tuh. Iya. Di semua platform ada. Ada. Kak, biasa kan setiap artis nih, apalagi kalau udah mulai berkarir di industri entertainment, di lagu, biasanya ada kerinduan untuk bisa kolaborasi. Nah dari Kak Abdel sendiri ada nggak satu orang yang pengen kolaborasi bareng? Siapa tahu benar-benar bisa tersampaikan nih mimpi. Sebenarnya kalau pengen banget waktu itu kolaborasi sama Gusti Wiw, itu waktu itu aku pengen kolaborasi sama dia. Cuma pas harusnya lagu spontan ini diproduksi sama dia, tapi kena berkata lain, beliau meninggal pada saat bersekitar belum setahun deh meninggal. Jadi kayak ya udah mungkin itu kesempatannya belum ada gitu. Terus kalau sekarang pengen banget kolaborasi sama Sal Priadi sih. I see. Kayaknya vibes-nya bisa disatukan Masuk. frekuensi itu kayaknya dapat deh. Masal, bolehlah kita lah. Apa gini? Enggak tahu ini. Tapi Kak, aku boleh request Kak collab sama siapa? Tapi Kakak boleh bilang enggak mau gitu ya. Cuman menurut aku ini boleh sih. Siapa? Tensi. Ih, seru banget, lagi Iya seru kan? banget sih Tensi. Iya Tensi kan? naik gila. Itu kan yang Mejiku Hubini kan udah mirip lah judul kalian. Sejujurnya itu dari situ. Bini Lopeyu. Iya. Dari situ. Dari situ. Oh, Sebenarnya inspirasi lagunya udah lama, pengen lagu kayak gitu, terus keluar lagu dia duluan gitu kayak oh my god gitu, terus kayak keduluan banget gitu. Udah Kalau cocok misalkan berarti ya. terus tapi nggak apa-apa deh gitu. Maksudnya kita juga bisa mungkin kedepannya ada kolaborasi atau kayak gimana, kita nggak pernah tahu gitu. Jadi kita rilis aja. Makanya di Magic Wibini Love You itu banyak yang kayak ini dari lagu Tensi ya gitu kan. Ya nggak apa-apa aja gitu kalau mau di itu. Tapi kalau misalkan dari segi penceritaan gitu-gitu, kalau misalkan dilihat dari liriknya, 2 huruf pertama itu membentuk Mejiku Hibini Love You ke bawah. Meji gitu Iya, ya. Me itu memang cantik, dia juga terkenal baik. J-nya jika coba-coba ku rayu, adakah yang cemburu? Ku-nya ku yakin dia dalam doa 5 waktu. Gitu. Sampai bawah deh. lanjut. Ada musiknya harusnya ya, biar kayak kita bisa joget-joget bareng ya. Aduh, tadi kita udah ngobrol-ngobrol tentang lagu, tapi aku pengen tanya satu lagi nih Kak. Kalau misalnya buat lagu, nyiapin judul dulu atau nyiapin liriknya dulu? Karena kalau kayak tadi Mejiku Hibiniu kan harus tahu judul dulu baru bisa jadi Mejiku kan. Nah, Betul. biasanya gimana? Emang selalu gitu? Beda-beda setiap lagu, tapi kebanyakan dari lagu-lagu aku biasanya ini dulu, lirik dulu yang pertama kali keluar. Dari lirik itu nanti cari deh judul lagu yang unik yang belum ada apa gitu. Selalu pengen unik ya. Jadi biar orang notice aja sih sebenarnya gitu. Seru tau dari lirik dulu. Kadang kalau misalkan dari lirik nih, liriknya udah yang spontan aja, sebenarnya itu 2 lagu disatuin jadi 1. Jadi 2 lagu aku bikin 2 lirik gitu. Terus ada Mutia yang penulis juga, dia kayaknya kita bisa nih di merge gitu dan jadi 1 lagu. Waktu itu juga pas spontan itu liriknya kayaknya terlalu cheesy deh buat aku gitu, karena sebelumnya lagunya yang kayak puitis, senja gitu kan, kayak yang ini lumayan beda gitu. Gak apa-apa, coba aja gitu. Kayaknya nggak kebayang deh ini nanti melodinya kayak gimana. Nah, kecerdasan si produser aku gitu ya, dia langsung bikin terus ala wah catchy banget lagi gitu kayak oke, kita pakai aja gini gitu, terus jadiin demo, jadi DJ 1 lagu. Keren banget sih. Berarti kadang itu Kakak bikin lagu mulai dari judul ya. Dari lirik terus kemudian judul, abis itu melodi. Tapi kalau yang Mejiku itu special occasion. Iya. Coba Kak request title. Oh, Biar dibikinin lagu. Apa nih? Coba deh apa ya? Modcast deh bisa jadiin. ya. lirik. Modcast. Modcast. Coba nggak tahu ya melodinya. Kalau aku lirik kan, modal cantik aja kayaknya nggak cukup.
Cakep. Bukan pantun. Bukan. Dengerin deh. Juga hati kecil kamu. Udah ya. Jadi diri sendiri biar cantiknya gak cuma dari luar tapi juga dari dalam. Ini Indonesia banget Bisa. sih. Nah Kak Dapdil, kita kan semua ini terinspirasi dari cerita kakak yang memulai dari zero to hero, dari nol sampai viral. Boleh dong sekarang membagikan dengan podcast viewers, sister and brothers kita itu kata-kata yang menginspirasi dan bisa membangunkan passion mereka dan untuk tetap konsisten berjuang dan tidak menyerah. Intinya quotes of the day, Kak. Bener, quotes of the day Kak. Jangan lupa buka puasa ya. Semangat ya puasanya Iya teman-teman. betul. Satu lagi. Wow, satu lagi. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya. Bagus. Kayaknya tetap konsisten aja sih. Dan tetap mencoba hal-hal baru. Karena kita nggak pernah tahu apa yang terjadi ke depannya. Jadi harus semangat, konsisten, jangan menyerah, tetap bersabar gitu ya. Oke. So there you go guys, bintang tamu kita hari ini. Jangan lupa untuk streaming semua karya-karyanya. Ada di mana aja? YouTube, Spotify, terus di request juga di radio-radio kesayangan. Ya. Terus Boleh. bisa juga dipakai soundnya di TikTok. Benar. Nanti bisa langsung bikin tren-trennya, bisa joget-joget, bisa nggak tahu mau pamer ayang terserah. Pokoknya there you go, our guest star of the day. Yeay. Sangat menginspirasi, sangat gimana ya, sangat lucu sih sebetulnya ya. Iya, unik. Jujur unik ya, orang yang pantesan lagunya yang unik juga bisa viral. Iya, kita doain bersama supaya kolaborasinya juga tercapai. Potensi ya. Sama kalian? Nggak usah, aku nggak bisa Podcast. nyanyi, tolonglah. Butuh model video klip juga aku. Bisa ya? Benar. Kan ini semua. Thank you so Dadah, much terima Kak kasih. Dapdil. Thank you so much semuanya for watching. We'll see you on the next episode.